أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi ini kembali kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah seperti biasa tiap Selasa subuh kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menyelami tiap makna tiap ayat per ayat, agar setiap ayat Al-Quran yang selalu kita baca berbekas dalam hati kita semua. Dan pada subuh ini kita akan melanjutkan surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Sekarang sudah menginjak ayat ke-23 dan seterusnya. Bagi ibu yang bergabung lewat layanan Facebook, silakan untuk membuka Al-Quran surah Al-Ghasyiyah. Kemarin sudah ayat ke-21-22. Fadzakir, maka berikanlah peringatan, innama anta mudzakir, sungguh engkaulah hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Pada pertemuan sebelumnya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang pembawa berita dan rasul, pembawa risalah. Tapi tugas Nabi Muhammad sekedar menyampaikan. Sedangkan yang memberikan hidayah hanyalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 40, innama 'alaikal balag wa 'alaina hisab. Tugasmu Muhammad sekedar menyampaikan, sedangkan tugas kami hanyalah menghisab, memberikan hidayah. Bahkan kepada orang yang kita cintai kita tidak bisa memberikan hidayah. Nah, pada ayat ini, pada ayat 23 yang akan kita bahas, Allah menceritakan orang-orang yang menolak, orang-orang yang berpaling dari hidayah tersebut. Makanya kalimatnya illa man tawalla wa kafar. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir, kata Allah, illa man tawalla wa kafar. Berikanlah kabar gembira, berikanlah peringatan tentang akhirat, tentang surga, neraka, tentang kehidupan setelah mati, tentang Allah, bahwa la ilaha illallah. Tapi ingat, tugasmu sekedar menyampaikan. Jadi tugas Nabi Muhammad itu bukan untuk mensurgakan manusia, bukan untuk mensurgakan manusia, tapi hanya sekedar menunjukkan jalan ke surga. Kenapa? Karena setiap orang tidak punya kewajiban untuk memaksa seseorang. Ini juga cuma menunjukkan wahdainau najdain. Kami menunjukkan kepada manusia dua jalan. Ya, ada thoriqul khair, ada jalan kebaikan. Ada thariqas syarr, ada jalan keburukan. Ada orang yang fa'alhamaha fujuraha fataqwaha. Ya, kemudian ada orang yang ditunjukkan jalan kesesatan. Fujuruha wa taqwaha. Fujurnya jalan fujur, jalan kejahatan, keburukan.
ada yang diberikan jalan takwa. Tapi tugas Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan tugas Nabi Muhammad, tugas kita sebagai umatnya hanyalah memberikan petunjuk, menyampaikan. Maka kata Al-Quran ayat selanjutnya, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan kufur, orang-orang yang ingkar. Jadi dua, biasanya kalau sudah disampaikan, ada yang menerima, ada yang menolak, biasa. Sudah dikasih tahu, ada yang nurut, ada yang sami'na wa ata'na, ada yang sami'na wa asoyna. Kami dengar, ata'na, kami taat. Itu kalau orang yang beriman. Tapi kalau orangnya fasik, munafik, kafir, sami'na wa asoyna. Kami mendengar dan kami tetap asoy. Asoy itu artinya kami tetap bermaksiat. Ya. Maka Al-Quran menyebutkan pada ayat ini tawalla. Yang disebut dengan tawalla itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita menolak. A'radu artinya berpaling. Enggan mengikuti. Memiliki pendengaran tapi tidak mau mendengar. Maka di sini kecuali orang-orang yang tawalla, berpaling anil amal, dari pekerjaan amal, biarkanihi, untuk menjalankan amal tersebut. Wa kafara, dan mengkufuri, mengingkari bil haqqi, terhadap perkara-perkara yang benar, bijananihi walisani, entah dengan pikirannya ataupun dengan lisannya. Maka ketika diajak, ada yang menerima, ada juga yang tawalla wa kafar, berpaling, menolak dari jalan yang benar, berpaling dan menolak. Ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain. Padahal dulu Abu Jahal disebutnya Abul Hakam, bapak hikmah, bapak bijaksana. Tapi ketika dikasih tahu tentang Islam, yang kemudian akalnya menerima, tapi hatinya menolak dan berpaling, maka disebutlah Abu Jahal. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran itu adalah Abu Jahal modern abad ini. Ini seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 31 sampai ayat 32. Allah berfirman, fala saddaqa wala shalla, maka dia tidak membenarkan dan tidak mau sholat, walakin kazzaba wa tawalla, akan tetapi dia mendustakan dan berpaling. Jadi kebiasaan orang kafir mendustakan dan berpaling. Jadi kalau mendustakan berarti mendustakan ajaran Nabi Muhammad. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 20-21, Allah menyeru semua orang beriman untuk tidak berpaling. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 20-21. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wala tawallau, dan janganlah kalian berpaling, wa antum tasma'un, padahal kalian mendengar. Jangan berpaling padahal kalian mendengar. Cuman ketika mendengar, ya ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang mengabalieur, aya nu taat. Ya, ini kebiasaan orang kafir dan orang munafik. Illa man tawalla wa kafar. Maka imbasnya karena kesombongannya menolak kebenaran, karena keangkuhannya, kata Al-Quran, fayu'azzibuhullahu al-adzabal akbar, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang besar. Fayu'azzibuhullahu al-adzabal akbar. Ini akibat menolak kebenaran, maka harus menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang besar. Itu. Seperti Fir'aun dengan sombongnya diajak
iman kepada Allah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, malah mengatakan anna rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Maka imbasnya Allah memberikan siksaan kepada Fir'aun dengan siksaan yang besar. Ya, jadi orang itu menolak kadang-kadang bukan karena tidak menerima isi ajarannya atau isi ajakannya, tapi karena merasa dirinya lebih atas daripada orang yang mengajaknya. Ya, merasa Musa mah itu bekas anaknya, ngajak Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan. Maka timbullah keangkuhan. Sehingga bawahan yang mengajak atasan, supir ngajak majikan. Nah, itu kadang-kadang bukan tidak mau menerimakan ajarannya atau ajakannya, tapi karena gengsi. Ada gengsi. Seperti perkataan Abu Jahal, harusnya yang jadi nabi bukan Muhammad tapi saya. Karena merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Makanya kata Abu Jahal, harusnya yang jadi nabi itu saya bukan Muhammad. Kalau saya nabi mah, nah gitu. Ya harusnya yang menyampaikan itu saya bukan mereka. Ini jadi kesombonganlah yang menjadikan dia tawala dan kafar. Maka akibatnya fayazillullahul adzabal akbar. Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang besar. Nabi pernah bersabda dalam hadis, ala kullukum yadkhulul jannah. Ingat, semua di antara kalian, setiap kalian pasti akan masuk surga. Ila man saroda Allah, kecuali yang menolak kepada Allah, sarodal ba'ir ala ahli, seperti penolakan unta kepada pemiliknya. Jadi kata Nabi, setiap kalian pasti akan masuk surga kecuali orang yang menolak seperti unta yang menolak untuk ditunggangi pemiliknya. Jadi peluang umat Islam dakhala jannah itu sangat besar. 99,9% umat Islam pasti masuk surga. Pasti. Walaupun dia tidak pernah mengucapkan, walaupun dia tidak pernah sholat, pasti ke surga. Kata Nabi, siapa yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji zarrah atau pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala jannah, pasti ke surga. Tapi ya berapa lama dia harus menanggung dosanya di neraka. Dia nyimpang dulu ke neraka. Seperti unta yang menolak ditunggangi oleh pemiliknya. Ya udah Allah berikan keluasaan surga, malah dia sendiri yang memilih jalan untuk menuju ke neraka. Makanya pada ayat selanjutnya, setiap muslim harus punya keyakinan inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah yang mereka akan kembali. Nah itu keyakinannya itu. Jadi ketika diajak, ketika dinasihati, punya keyakinan, kenapa kita taat dengan nasihat itu? Kenapa kita ikut dengan ajakan teman kita, saudara kita? Kenapa? Karena inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Jadi setiap muslim harus punya keyakinan inna alaina iyabahum, inna ilaina iyabahum. Ketika Nabi Muhammad ngajak, pamannya nolak. Ya, saudara-saudaranya, temannya banyak yang nolak. Sampai-sampai dalam Al-Quran surah Toha, Allah mengatakan, walaqad nalamu annaka yadiku sadruk. Allah tahu bahwa kamu dadanya terasa sempit karena banyak orang yang menolak kamu. Ya, Nabi Muhammad pun kecewa sama sedih ketika mengajak orang yang dia cinta, banyak yang menolak. Sampai-sampai kata Allah, dadamu sempit, dadamu terasa berat, kecewa, sedih, karena ajakanmu selalu ditolak. Tapi kata Allah, inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah tempat kembali mereka. Tenang weh. Dan pada akhirnya mereka pun akan kembali kepada kami. Tugas kamu hanyalah menyampaikan. Makanya ketika orang mendapatkan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kami ini milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillah.
wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr, ya, surah Toha, Allah mengatakan, minha, darinya kami menghidupkan kalian, wa fiha nu'idukum, dan padanya kalian akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kepadanya dan darinya kalian akan dikeluarkan. Minha, dari tanah kalian dikeluarkan, wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kalian akan dimasukkan kembali, wa minha, dan dari tanah juga nukhrijukum, kalian akan dihidupkan kembali. Jadi puncaknya inna lillahi wa inna ilaihi. Kata Nabi, yatma'ul mayyita salasatun, orang ketika meninggal itu akan diikuti oleh 3 perkara, diikuti oleh 3 hal, ahluhu, maluhu, wa amaluhu, diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh amalnya. Wayadnyu min husnan, kata Nabi, yang 2 kembali, ahluhu wa maluhu yarji'u, harta dan keluarga kembali, tidak bisa mengantarkan sampai beres persidangan. Ya, keluarga hanya mengantarkan sampai gerbang persidangan, sampai pintu alam kubur, sampai kuburan. Ya, harta tidak dibawa mati. Ya, bahkan dulu orang Arab kalau ada yang meninggal itu sampai hewan-hewan ternaknya digiring ke kuburan untuk menunjukkan orang itu orang kaya atau orang miskin. Semakin banyak orang yang ikut ke kuburan, semakin banyak hewan ikut ke kuburan, itu orang kaya. Tapi hewan-hewan yang dibawa ke kuburan, keluarga yang mengantar ke kuburan, cuma sampai gerbang kuburan itu. Kemudian pada yang jusna, dia akan kembali. Maka kata Nabi, fayabqu amal, yang menemaninya, yang tetap bersamanya hanyalah amalnya. Makanya kata Allah, inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah tempat kembali mereka. Tempat kembali mereka hanyalah kepada kami. Maka ditampakkan di akhirat, ya, di kanannya hanya ada amalnya, di kirinya hanya ada amalnya. Kata Allah, kata Nabi, sayukallimuhullah laisa ma'ahu turjuman. Dia akan dihadapkan kepada Allah dan Allah akan berbicara dengannya, tidak ada penerjemah seorang pun ketika dia sudah berhadapan dengan Allah. Di kanannya amalnya, di kiri amalnya, di depan neraka. Kanan kiri amal, di depan cuma neraka. Gak bisa lari. Maka orang-orang yang menolak, kata Nabi, sungguh semua akan kembali kepada Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, yang akan mengadili, menghakimi dengan seadil-adilnya. Jadi kalau di dunia banyak yang nolak, banyak yang berpaling, bahkan terang-terangan zolim, tenang. Inna ilaina iyabahum. Maksudnya marji'uhum wa man qalibuhum. Tempat kembali mereka kepada Allah, tempat pulang mereka kepada Allah. Jadi ini sebagai tasliyah. Jadi ayat 2 terakhir ini disebutnya tasliyah. Tasliyah itu artinya hiburan. Hiburan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ada dalam puncak kekecewaan, kesedihan ketika mengajak banyak tidak didengar. Maka hiburannya tenang. Mungkin bakal marawat, tenang we. Gitu. Jadi hiburan itu tasliyah. Ya, 2 ayat terakhir ini adalah hiburan kepada Nabi Muhammad ketika ajakan Nabi Muhammad banyak ditolak. Tenang we, senang gitu. Jadi kalau kita ngajak orang lain tapi yang diajaknya malah ngabalieur, nolak, tenang. Inna ilaina iyabahum. Cuman ujungnya akan jadi penyesalan kalau tidak mengajak. Maka itu kita ngajak. Ayo ngajak. Ajak keluarga kita untuk ngaji. Ajak keluarga kita yang tidak pakai hijab, dihijab.
Yang punya pacar putuskan menikah. Jangan pacaran. Gitu. Jadi sebelum semuanya berakhir dengan inna ilaina iyabah. Gitu. Ya. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq, ya, Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sungguh engkau bekerja keras tiap hari. Untuk kemana? Engkau bekerja keras untuk bertemu dengan Tuhan. Famulaki, maka kamu akan bertemu dengan Tuhan. Nah itu. Jadi setiap hari sebetulnya kita sedang bekerja keras, berusaha untuk bertemu dengan Allah. Maka senakulu khutwatin fi amalika fahiya bil haqiqah khutwatun ila ajali. Setiap langkah kita dalam hidup kita, dalam amal kita itu sebenarnya adalah langkah menuju ajal kamu. Fahunaka liqa'ullah, maka di sanalah ada pertemuan dengan Allah. Ya, sepanjang apapun umurnya, mau puluhan tahun, mau ratusan tahun, ujungnya liqa'ullah. Ada pertemuan dengan Allah. Inna ilaina iyabah. Kadhan ila rabbika famulaki. Makanya kata Jibril, Ishmasyita, hiduplah semaumu, tapi ingat fa innaka mayitun. Sungguh kamu akan mati. Hidup sesukamu, terserah kamu mau jadi apa, tapi ingat kamu akan mati. Wa ahbib masyita. Cintai siapapun yang kamu mau, cintai apapun, tapi ingat fa innaka mufariquh. Ingat kamu semua akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Wa amal masyita. Lakukan yang kamu mau. Terserah kamu mau jadi orang baik atau orang jahat. Tapi ingat fa innaka mulaqih. Kamu akan bertemu dengan apa yang kamu lakukan itu. Maksudnya semua akan ada hisabannya. Sesuai dengan ayat terakhir surah Al-Ghasyiyah, summa inna alaina hisabahum. Kemudian sungguh tugas kamilah menghisab mereka. Ya, setelah Allah mengembalikan mereka kembali kepadanya, maka kata Allah, tugas kamilah sekarang. Puncaknya tugas kami menghisab mereka. Maksudnya kata Ibnu Katsir di sini, ai nahnu nuhasibuhum ala malihim. Tugas kamilah yang akan menghisab mereka terhadap amal-amal mereka. Wa nujazihim, dan tugas kamilah membalas amal-amal mereka. In khairan, jika mereka melakukan kebaikan, fa khairun, maka balasnya kebaikan pula. Wa in syarron fa syarrun, tapi jika mereka melakukan kejahatan, keburukan, maka balasannya pun keburukan semisalnya. Lamun orang melak cabe pasti panen cabe. Mun melak bonteng pasti panen bonteng. Mun melak sae pasti panen sae, namun panen goreng, melak goreng pasti panen goreng. Itu tugas Allah adalah menghisab mereka. Nanti terbagi jadi 3 golongan. Ada yang Allah tidak hisab sama sekali, bigoiri hisab, tidak merasakan pedihnya hari-hari di padang mahsyar. Ada orang dihisab dengan hisaban yasiron, ada orang dihisab dengan hisaban asyiron. Dengan hisaban yang mudah, dengan hisaban yang asyir, yang berat. 3 kelompok. Ya, bigor hisab, hisaban yasiron, atau hisaban asyiron. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq masih lanjutan ayatnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amman utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang-orang yang Allah hisab dengan hisaban yang ringan, hisaban yasiron, fasaufa yuhasabu hisaban yasiron, maka Allah akan hisab dia dengan hisaban yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masruran, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang waktu di dunia bersama-sama, dia Allah akan kumpulkan di surga dalam keadaan gembira. Dengan syarat mendapatkan hisaban yang ringan, maka akan reuni kembali dengan orang-orang yang dia cinta. Hisaban yasir. Bagaimana bentuk hisaban yasir? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau setiap orang yang husiba uziba,
Kalau setiap orang yang dihisab itu disiksa, pastilah kami pun akan kena siksa. Karena Nabi pernah mengatakan, man husiba uzziba. Siapa yang dihisab pasti disiksa. Maka kata Nabi, itu bukan untuk orang beriman. Orang beriman itu dihisab tapi sekedar formalitas. Namanya al-arad. Al-arad maksudnya, kata Nabi, Allah tampakkan amal-amalnya, Allah tampakkan kebaikannya, Allah tampakkan keburukan-keburukannya. Kemudian disebutkan satu persatu keburukan di depan orang-orang beriman tersebut. Ya, tapi dibisikkan ke dalam telinganya. Ya, dihindari agar orang lain di sekitar mahsyar tidak mendengar. Maka Allah tampakkan keburukan-keburukannya. Ya, kamu dulu pernah begini, kamu pernah begini, disebutkan satu persatu. Kemudian kata Allah, kama satartuha fid dunya, bagaimana di dunia aku tutupi aib-aibmu, wa ana aghfiru lakal yaum. Di hari ini di dunia, hari ini di akhirat aku ampuni dosa-dosa kamu. Kata Nabi, itulah al-arad. Ya, maksudnya apa? Hisaban yang ringan. Jadi hisaban yang ringan disebutkan dosa-dosa kita, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi tetap walaupun disebutkan dosa-dosanya, setiap orang yang mendengar Allah menyebutkan dosa-dosanya, dia merasa dirinya akan celaka. Tapi dengan kemurahan hati Allah, ya Allah hisab dengan hisaban yang ringan. Dan akhirnya kata Allah, sebagai bentuk kerahman rahimnya Allah, Allah mengatakan, wa ana aghfiru lakal yaum. Aku ampuni dosa kamu hari ini. Maka tugas Allah menghisab mereka dengan hisaban yang ringan. Maka dikasih kitabnya di arah kanan. Wa amman utiya kitabu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Tapi ada satu lagi, wa amman utiya kitabu wara'a dhahri. Adapun orang yang Allah berikan hisab kitabnya dengan dilemparkan dari arah belakang, fasawfa yar'u subura, maka mereka akan mengatakan, celaka kami. Ya, celaka. Yang kemudian Allah akan melemparnya ke neraka, menghisab dengan hisaban yang detil, dengan linaks, detil dengan satu persatu disebutkan tanpa ada maaf sedikit pun. Fasawfa yuhasabu hisaban asira, dihisab dengan hisaban yang sangat sulit. Itu hisaban versi yang kedua. Versi yang ketiga. Yang tiga, yang tanpa hisab, dengan hisaban yang ringan, atau dengan hisaban yang sulit. Yang masuk surga yang tanpa hisab dengan hisaban yang ringan. Adapun yang akan tanpa hisab, itu cuma 70.000 orang di antara umat-umat Rasulullah SAW. Kita sulit untuk masuk ke dalam golongan itu. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Ya, summa inna alaina hisabahum. Kemudian ditampakkan segala amalnya, sudah beres, ditampakkan tentang sholatnya. Ya, kata Nabi, akan ditanya mengenai 4 perkara pada waktu dihisab itu. Yang pertama tentang umurnya, an umurihi fi ma'afrah. Untuk apa dihabiskan umurnya. Yang kedua, wa ilmihi, tentang ilmunya, fi ma fa'ala fi. Untuk apa dia amalkan ilmunya. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, al-hisab hartanya. Min aina tasabah, dari mana dia dapatkan. Wa fi ma anfaqah, kemana dia keluarkan hartanya. Yang terakhir Allah akan hisab tentang jismi, tentang tubuhnya. Fi ma ablah, untuk apa dia rapuhkan. Ini beres dihisab sholat, dihisab darah, dihisab amal, dihisab juga 4 perkara. Umur, ilmu, harta, dan tubuh. Umur dipakai apa saja. Tinggalmu di dunia, dari sejak balik sampai kamu meninggal dipakai apa saja. Ilmu diamalkan tidak. Harta, lebih berat harta. Dari mana dan kemana. Makanya kata para ulama bahwa harta yang paling berharga di dunia itu adalah kesehatan dan keselamatan. Dan hidup tenang. Jadi kalau dikasih uang, dikasih mobil, dikasih rumah, itu cuma kenikmatan yang paling sedikit. Justru kenikmatan yang paling berharga itu adalah ketika mendapatkan ketenangan dalam hidup. Makanya harta akan menjadi perkara yang berat dihisab.
Dalam kitab-kitab hadis ada bab di mana orang kaya terakhir masuk surga, orang miskin paling banyak masuk surga. Kenapa? Karena hisaban harta dua, dari mana dan kemana. Berat. Yang terakhir tentang hisaban umur, tentang hisaban badan, jism, tubuh. Badan kita yang tadi kuat jadi lemah, jadi sakit, kemudian meninggal, dipakai apa saja Allah tak akan tanyakan. Ya maka pada hari kiamat ditutup mulutnya, yang berbicara tangan kaki, sampai kata Allah, wahai tulang, wahai kulit, antik, ngomong. Maka Allah menyuruh ngomong kepada tulang, kulit, seluruh badannya, kecuali mulutnya, yang Allah tidak perkenankan untuk ngomong. Untuk apa ngomong? Untuk bersaksi tentang amalnya di dunia. Jadi jangan dipikir bahwa tubuh kita nggak akan ngomong pada hari kiamat. Yang akan ngomong itu dua. Tubuh kita akan ngomong pada Allah. Bumi yang kita pijak akan ngomong kepada Allah. Yauma idzin tuhaddisu akhbarha. Ketika bumi menceritakan tentang kabar-kabarnya. Maksudnya tentang isi bumi ini yang kita pijak akan bersaksi pada Allah pada hari kiamat. Plus tubuh kita akan ngomong. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, baca Quran, ngapalkeun, maka semua yang kita pijak, tubuh yang kita miliki ini akan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan. Maka disinilah kata Al-Quran, summa inna alaina hisabahum. Tugas kami selanjutnya adalah menghisab mereka. Ya, orang yang senang-senang dengan kejoliman mereka, orang yang senang-senang dengan kejahatan mereka, pada akhirnya inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Orang yang tenang dengan kebaikan mereka, orang yang bahagia dengan amal soleh mereka, pada akhirnya inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Wal akibatu lil muttaqin. Kata Al-Quran, akibat ujung yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka surah Al-Ghasyiyah ya dari ayat terakhir ini menutup dengan kalimat sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad bahwa jerih payahmu di dunia dalam beramal soleh dan dalam mengajak orang lain untuk beramal soleh, ujungnya akan Allah nilai dengan hisaban yang ada pada sisi Allah dengan seadil-adilnya. Jadi kalau disimpulkan surah Al-Ghasyiyah yang sudah kita bahas dari ayat pertama sampai ayat ke berapa ini? Sampai ayat ke-7 berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat terhadap orang-orang yang mendapatkan kejahatan, mendapatkan balasan atas kejahatannya. Dari ayat ke-8 sampai ayat ke-16 berbicara tentang orang-orang yang bahagia pada hari kiamat, balasan atas amal soleh yang dia lakukan. Dari ayat ke-17 sampai ayat ke-20 berbicara tentang bahwa Allah menyuruh kita bertafakkur dengan sekitar yang ada di hadapan kita. Maka ayat ke-21 sampai 22 sampai ayat 24 berbicara tentang tugasmu adalah menyampaikan, dan ada yang menerima, ada yang menolak. Dan ayat ke-25 sampai ayat terakhir, ayat 6 itu berbicara tentang akhir dari hidup manusia, bahwa akan kembali kepada Allah dan akan menemui hari hisabannya. Maka itulah intisari dari Al-Quran surah Al-Ghasyiyah. Tamma suratul Ghasyiyah bihamdillahi ta'ala. Tamatlah tafsir Al-Ghasyiyah dengan memuji Allah Ta'ala. Walillahil hamd, dan bagi Allah lah segala puji, wal minnah, karunia, wa alaihi, dan kepadanya lah kita bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah penutup dari Ibnu Katsir tentang surah Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan
Kita semua sudah tamat Al-Ghasyiyah, jangan memetik setiap hikmah pada ayat-ayat dari tafsir surah Al-Ghasyiyah. Kalau minggu depan kita meningkat tafsir surah baru, tafsir suratul A'la. Tafsir suratul A'la. Tafsir surah Al-A'la. Insya Allah. Demikian pertemuan kita kali ini tentang tafsir surah Al-Ghasyiyah ayat 23 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah taufik istiqomah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Itu mungkin ibu-ibu yang di rumah dan santri-santri yang di studio. Mudah-mudahan ini yang disampaikan jadi ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.